Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah fisiologi olahraga. Dan kali ini pembahasannya adalah sistem neuromuskuler ya, dimana kita untuk semester yang lalu telah membahas ya untuk fungsi-fungsi dari saraf dan juga fungsi-fungsi otot dalam kajian olahraga. Kemudian untuk sekarang fungsi neuromuskuler ini juga akan sama ya seperti kemarin mengkaji tentang saraf dan juga otot, namun ini lebih spesifik lagi yaitu tentang fungsi neuromuskuler yang berhubungan dengan eh, respon dan juga refleks. Nah, ini ada perbedaan ini dan bagaimana sih cara melatihnya? Nah, kita simak baik-baik. Oke. Neuromuskuler adalah gabungan dari dua istilah yaitu neuro yang berarti saraf dan muskuler yang berarti otot. Dalam materi neuromuskuler ini akan membahas bagaimana saraf dan otot akan bekerja sama dalam menghasilkan suatu gerak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini dia respon gerak biasa. Kalau gerak biasa itu yang pertama adalah rangsang. Rangsang apa sih rangsang? Misalnya ini. Misalnya saya adalah seorang kiper. Nah, rangsangan adalah bola yang ditendang oleh seorang striker. Reseptornya adalah indera saya yaitu mata. Neuron sensoriknya mata mengirimkan ke organ penginderanya, saraf-saraf penginderanya yang menuju ke otak dan masuk ke saraf penghubung, kemudian diolah ke otak ya. Kembali lagi ke saraf penghubung lagi. Kemudian neuron motorik. Neuron motoriknya apa? Semuanya. Saraf-saraf yang ada di tangan, bagaimana akan bereaksi. Kemudian efektornya adalah ketika saya menangkap bolanya, itu efektornya. Jadi seperti itu untuk respon gerak biasa. Bagaimana sih Pak caranya untuk melatih respon gerak biasa? Respon gerak biasanya apabila dilatih secara berulang-ulang, atau yang lebih kerennya ya, kalau dalam ilmu kepelatihan ini biasa memakai metode drill, teman-teman ya. Metode drill ini metode yang dipakai secara berulang-ulang tanpa jeda seperti itu. Nah, jadi terus menerus, misalnya latihan seorang kiper, jadi nangkap bola, kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Maka lama kelamaan akan terjadi proses otomatisasi. Jadi semisalnya ini ada, biarpun itu bukan bola, tapi ada yang benda seperti bola yang melayang ke arah kita, akan secara otomatis ditangkap atau ditepis kalau seseorang tersebut adalah kiper. Jadi seperti itu proses otomatisasi. Berbeda dengan yang berikut ini, berbeda dengan refleks ya, teman-teman ya. Refleks ini rangsang ya. Rangsangnya apa? Misalnya ini refleks ini kan bertujuan untuk melindungi tubuh ya. Misalnya melindungi dari panas, melindungi dari dingin dan lain sebagainya. Misalnya seseorang yang terbakar api gitu loh, istilahnya terbakar, ada seseorang yang terkena percikan api gitu, terus langsung ada refleks untuk menghilangkannya, ada refleks langsung, wih begini. Nah seperti itu. Rangsangannya yaitu misal api, kita ambil contoh api saja karena bisa juga benda tajam, itu akan menimbulkan refleks juga. Misalnya api, ada percikan api, kemudian melalui reseptornya apa? Kulit. Nah, saraf-saraf di kulit ini neuron sensorik akan mengirimkan ke konektor atau langsung ke sumsum tulang belakang. Jadi tidak perlu memproses ke otak lagi, langsung ke sumsum tulang belakang. Kemudian ke neuron motorik, neuron gerak. Kemudian ke efektor, langsung begini. Nah,
langsung, misalnya ini ada percikan api langsung ditangkis begitu atau langsung dikibas-kibaskan seperti itu teman-teman. Jadi ini perbedaan respon dengan refleks itu seperti itu. Nah, bagaimana sih cara melatih refleks? Nah, refleks ini tidak perlu latihan teman-teman. Jadi refleks ini ada dengan sendirinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini teman-teman ya, langsung ke tugas saja. Nah, ini saya memberikan suatu kasus kepada teman-teman. Ini biasanya pelatih-pelatih suka menggunakan metode drill ya, yang menekankan pada kegiatan latihan dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus untuk menguasai kemampuan atau keterampilan tertentu. Bagaimana sih menurut teman-teman ini apabila metode ini dilakukan oleh pelatih secara terus-menerus? Nah, ini tugas individu. Silahkan kerjakan tugasnya, kemudian kirim ke alamat email saya, ya, ke alamat email saya secara individu ya, teman-teman. Paling lambat minggu depan. Nah, seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.